Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dalamana balagul risalah wa nasaha man jahada fi bayyinahu jihadi hatta atahu al-yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda wa iluha kanahriha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man salla ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajib sana'ana fi Filastin. Allahumma ansuril mujahidin fi Filastin wa kulli makan. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin belum tuntas, yakni tentang urutan-urutan salat sunnah ya, atau tartib prioritas salat sunnah. Dan kita membaginya di minggu lalu itu 3 ya. Ada yang disebut dengan sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Ada yang disebut salat sunnah nafilah muakkad atau nafilah muakkadah. Ada yang terakhir adalah nafilah biasa. Nafilah biasa. Mengapa kita penting mengurutkan prioritas atau urutan semacam itu? Biar kita bisa menempatkan diri mana ibadah yang sangat ditekankan mendekati wajib dan prioritas, mana sunnah yang tambahan atau ekstra ya, untuk menyempurnakan yang ada, atau mana nafilah yang biasa. Itu pentingnya di sana. Karena kita tahu kemarin di pembukaan kita membahas sholat sunnah itu fungsinya 2. Yang pertama adalah mendatangkan atau mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah sunnah. Dalam sebuah hadis, man ada li waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku akan perangi dia. Siapapun yang memusuhi wali Allah akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah wali Allah itu? Wali Allah adalah orang yang mengerjakan ibadah fardu lalu menambahkan dengan ibadah yang sunnah, terus dilakukan istiqomah begitu sampai akhirnya kata Allah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Dan apabila aku sudah mencintai hambaku menjadi walinya, maka kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya saat dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya saat dia melihat. Aku akan menjadi tangannya saat dia mengayun. Aku akan menjadi kakinya saat dia melangkah. Apabila dia meminta kepadaku, pasti aku akan ijabah. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Dan aku segan untuk mencabut nyawanya karena aku khawatir akan menyakiti dirinya. Itu bagaimana rasa cinta Allah kepada walinya tersebut ya, sangat tinggi sekali. Sehingga Allah akan menjadi segala-galanya bagi dia. Itu syaratnya adalah istiqomah dalam ibadah fardu dan istiqomah dalam ibadah sunnah. Istiqomah dalam sholat fardu dan istiqomah dalam sholat sunnah. Itu fungsi yang pertama dari sholat sunnah kita, mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, mahabbatullah. Yang kedua adalah menyempurnakan kekurangan pada ibadah wajib. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ada orang yang dihisab karena amal pertama dihisab itu sholat ya, maka dicek sholatnya. Ketika dicek sholatnya, ternyata sholat wajibnya itu ada kekurangan, kurang khusyuk, kurang disiplin ya, kurang sempurna begitu. Apa kata Allah? Sempurnakanlah kekurangan sholat fardunya itu dengan sholat sunnahnya. Kemudian mulailah dia dengan hisab. Jadi baru mulai hisab itu kalau sholatnya sudah sempurna, kalau sholatnya sudah pas. Manakala ada kekurangan, ketidaksempurnaan dalam sholat wajib, itu di backup dengan sholat sunnah. Maka penting sekali sholat sunnah itu. Satu, mendatangkan ridho dan cinta Allah, dan itu yang paling tinggi. Yang kedua, itu sebagai syarat agar ibadah wajib kita itu diterima kalau masih ada kekurangan ibadah wajibnya itu. Sangat penting sekali.
tidak akan menjadi pikun ya, tidak akan menjadi pikun tidak akan menjadi pikun pikun. Insya Allah. Orang-orang beriman itu insya Allah tidak akan pikun. pendengarannya penglihatan Allah kan Iya, barangkali iya, insya Allah. Jadi ketika orang itu disebutkan oleh Allah, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, itu mengandung beberapa makna. Yang pertama adalah dia tidak akan melihat dan mendengar serta melangkah mengayuh kepada maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, penglihatan, pendengaran, ayunan tangan dan langkah kakinya itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, dibimbing, diberi taufik kepada kebaikan, tidak akan maksiat. Yang kedua adalah dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada karomahnya pasti. Ya. Kalau Allah menyatakan aku jadi tangannya, jadi kakinya, jadi matanya, jadi telinganya, itu artinya karomah. Karomah Allah kepada para walinya. Syaratnya itu tadi, istiqomah dalam ibadah fardu dan istiqomah dalam ibadah sunnah. Istiqomah sholat fardunya, istiqomah sholat sunnahnya. Maka itu kata hadis adalah syarat di mana dia menjadi hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Kalau Allah sudah cinta, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada orang tersebut. Karena penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya itu adalah sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka ini luar biasa ya. Kalau orang sudah disebutkan penglihatannya adalah penglihatan Allah, ya segala makna itu terkandung di dalam makna itu. Melihat dengan pandangan Allah artinya melihatnya itu adalah kebaikan dan bukan maksiat. Dijaga juga, dilindungi juga bisa menatap hikmah, menatap basirah, kedalaman sesuatu. Itu orang yang memiliki karomah dari kewaliannya itu, dia bisa melihat sesuatu dengan pandangan hikmah, dengan basirah, mata batin. Basirah itu bukan mata biasa tapi mata batin. Orang yang penuh dengan cahaya kewalian dari Allah SWT, dia dapat melihat dengan basirahnya. Itu dalam hadis yang menerangkan tentang sholat sunnah itu mendatangkan kecintaan Allah. Hadisnya hadis sahih. Silakan dirujuk kembali, dipelajari kembali hadisnya. Kalau mau dicari di Google, kata kuncinya man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan perangi dia. Itu kata Allah. Yang memusuhi waliku, aku akan perangi. Dan orang yang diperangi Allah tentunya tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali kekalahan. Yang kedua adalah penyempurna ibadah wajib manakala ada kekurangan. Jadi sangat penting sekali kita melaksanakan sholat sunnah, ya sangat penting sekali. Dan kemarin kita sudah belajar di sholat sunnah itu urutan pertamanya adalah sunnah muakkad atau sunnah muakkadah. Jumlahnya ada berapa? 4, 5. Sunnah itu dibagi 3 ya. Sholat sunnah itu dibagi 3. Satu sunnah muakkad, yang kedua nafilah muakkad, yang ketiga nafilah biasa. Ya. 3 tuh. Yang pertama sunnah muakkad ada berapa jenisnya? Amalannya ada berapa sunnah muakkad? Ada 5. Kalau nafilah muakkad ada 3. Kalau nafilah biasa ada 5. Totalnya 13. Lali gitu. Lali. Ojo lali. Ojo lali Mas. Harus diulang-ulang betul. Memang namanya fadzakir inna fa'atidz dzikra. Terus ulang-ulang peringatan itu, terus ulang-ulang inna fa'atidz dzikra. Jika itu bermanfaat. Jadi pelajaran itu akan bermanfaat manakala terus diulang-ulang. Dan orang beriman itu situasi keimanannya begitu, harus nantiasa diulang-ulang, harus nantiasa diingat-ingat. Ya, ada sahabat Nabi datang kepada beliau, ya Rasulullah, saya ini munafik. Loh kenapa? Kalau ketemu Tuhan, iman saya itu nambah naik gitu. Ingat semua agama itu. Tapi kalau pulang ke rumah, lali.
turun lagi itu iman. Itu kata Rasul apa? Al imanu sa'atan. Iman itu memang begitu, sejam demi sejam gitu. Iman itu sesaat demi sesaat. Jadi saat naik turun lagi, naik turun lagi. Nah kalau di masjid itu lagi naik, kalau sudah ke jalan lagi turun. Kalau ke masjid lagi naik lagi sholat naik iman tuh, lagi ngawangkong turun, gitu begitu iman itu begitu. turun naik lagi touring naik iman itu kalau tadabbur kan. Kenapa bukan muakkad Tahajud nafilah. Ayatnya juga nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan di antara waktu malam maka bertahajudlah sebagai sebuah nafilatan laka, nafilah tambahan buat kamu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkanmu nanti di akhirat maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Karena kan disebut-sebut dalam Al-Quran. Iya, tapi Al-Quran sendiri menyebutnya nafilatan. Wa minal laili fatahajjad, tahajudlah nafilatan laka, sebagai nafilah buat kamu. Nafilah muakkad, tambahan tapi sangat ditekankan gitu. Tambahan tapi sangat ditekankan. Saya ulangi lagi jumlahnya. Sunnah muakkad yang paling tinggi, sunnah muakkad mendekati wajib ada 5. Nafilah muakkad ada 3. Nafilah biasa ada 5. Ojo lali, kayak mana? Ojo lali. Yang pertama dulu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dan paling ditekankan mendekati wajib. Mendekati wajib. Itu ada 5. Ada 5. Nama sholatnya ada 5. Yang pertama 2 sholat raya. Yang kedua 2 gerhana. Yang ketiga istisqa. Yang keempat rawatib. Masuk sunnah muakkad itu rawatib. Yang kelima witir. Itu 5 yang disebut sunnah muakkad, mendekati wajib. Jadi kalau ada sholat wajib, bawahnya itu sunnah muakkad, mendekati wajib, dan tidak pernah sama sekali tinggalkan oleh Rasulullah SAW. 1 sholat 2 hari raya, 2 sholat gerhana, 3 istisqa, 4 rawatib, 5 witir. Itu namanya sunnah muakkad. Ojo lali. 2 hari raya sudah dibahas kemarin, 2 gerhana juga sudah dibahas, istisqa sudah, rawatib juga sudah. Rawatib itu ada yang riwayatnya 10, itu yang paling sahih, ada yang 15, ada yang 17. Tapi yang kuat riwayatnya itu yang 10. Apa itu 10 rawatib itu? 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu namanya rawatib 10. Kalau rawatib lebih dari 10 ada yang nambahkan, ditambah ya, dari yang tadi ditambah 4 sebelum asar ya, dan juga zuhur ba'diyah qobliyahnya ditambah 2 lagi. Jadi berarti 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum asar, dan nanti witirnya 3 setelah isyanya. Jadi sekitar lebih dari 15 rakaat, 17. Nah itu rawatib. Tapi alangkah baiknya kalau kita memegang yang riwayat yang 10 itu, rawatib yang 10. Saya akan bacakan hadisnya dari Ibnu Umar. Ini hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim ya, nomor sekian dan sekian. Ibnu Umar meriwayatkan, aku hafal dari Rasulullah SAW itu 10 rakaat rawatib. Apa itu? Rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baiti, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, 2 rakaat sebelum subuh. 10 totalnya itu. Di qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 10. Itu rawatib yang paling kuat riwayatnya. Mau ditambah lagi 4 sebelum asar silakan, karena ada di sini juga dalam sebuah hadis Aisyah meriwayatkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum asar. Saya baca hadisnya. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Dalam hadis lain
disebutkan bahwa Rasul bersabda, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar maksudnya. Kemudian sebelum maghrib 2, ada juga riwayatnya. Ya, baina kulli adzanaini sholatun, baina kulli adzanaini sholatun, summa qala fi salisati liman syaa. Mau yang qobliyah maghrib silahkan. Tapi Nabi menyebutnya liman syaa, anu hoyong, anu kersa mangga gitu. Jadi Nabi mempersilahkan kalau mau. Nah, kalau ditambah semua itu bisa banyak rawatib itu, bisa banyak. Tapi kita cukuplah mencukupkan dengan yang kita pegang aja 10 rakaat. Ya, itu sunnah muakkadah. Jadi ada berapa sholatnya, Li? 5. Sholatnya 5. Muakkadah, sunnah muakkadah itu 5. Mendekati wajib. Tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. 2 hari raya, 2 gerhana, istisqa, rawatib, witir. Bahkan bagi Rasulullah itu wajib, tidak pernah tinggalkan. Rawatib kalau ketinggalan atau tidak dilakukan boleh diqodho. Boleh diqodho. Contoh tadi subuh kita nggak sempat 2 rakaat. Ada hadisnya. Suatu hari salah seorang sahabat Rasulullah SAW itu setelah sholat subuh sholat lagi. Ditanyalah beliau, membahasa orang nama jam, kunaon sholat dari sholat naon tadi setelah subuh. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, tadi saya ketinggalan, tidak sempat qobliyah. Lalu sholat bersama Tuhan. Nah sekarang saya ini mengqodho qobliyah tadi. Apa kata Rasul? Fasak kata Rasulullah. Rasul hanya terdiam. Takrir. Diamnya Rasul dari perbuatan sahabat adalah hukum. Karena tidak mungkin beliau membiarkan sesuatu terjadi di hadapannya tanpa keterangan hukumnya. Beliau itu kalau salah pasti dibilang salah, kalau benar pasti dibilang benar, kalau tidak boleh dibilang tidak, kalau silakan silakan. Nah, Nabi melihat ada sahabat ba'diyah subuh, ditanya, kamu ba'diyah apa? Ini qobliyah ya Rasul, tapi tadi nggak sempat, jadi sekarang. Rasul diam. Itu jadi dalil bagi para ulama bahwa qobliyah subuh boleh diqodho ke ba'diyah. Tapi ya lihat situasi juga, di kita tidak populer begitu. Disangkanya subuh 2 kali. Ya lihat-lihat lu kondisi. Kalau sekiranya mesinnya Al-Kausar silahkan, karena sudah disampaikan. Jadi kalau di mesin lain khawatirnya membuat gaduh, nanti lebih baik ya mungkin ditahan atau mungkin diqodhonya di rumah dan sebagainya. Di sini mah subuh dulu, kemudian taklim, kemudian qodho. Qobliyah subuh bisa. Qodhonya setelah subuh. Ayo sebelum subuh kan qodho, itu waktu aslinya itu. Bukan setelah majelis taklim, kan majelis taklim. Setelah majelis taklim. Iya. Ya boleh. Boleh kan? Boleh. Setelah majelis taklim boleh kan, sudah statusnya kan. Iya. Nah hadis kedua itu pernah juga kejadian ini. Rasul SAW setelah asar itu sholat. Rasul setelah asar ba'diyah, gitu kan? Masih tahiyat. Sahabat datang mengingatkan. Maksudnya tuh, apakah Rasul lupa atau gimana gitu? Ya Rasulullah, bukankah Anda mengajari kami untuk tidak sholat ba'da asar, melarang kami sholat ba'da asar? Rasul selesaikan dulu. Assalamualaikum. Tadi yang barusan aku lakukan itu bukan sholat ba'diyah asar, tapi ba'diyah zuhur yang tidak sempat saya lakukan. Karena apa? Karena aku kedatangan kamu dari Bani Aus. Aku layani dulu kamu. Kemudian sekarang ini adalah qodho ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur saja bisa diqodho di ba'da asar. Apalagi ba'diyah subuh, dekat sekali dengan qobliyah subuh, apalagi dekat dengan ba'diyah subuh. Jadi kesimpulannya, saking pentingnya sholat rawatib boleh diqodho di lain waktu. Kalau tadi kita belum sempat qobliyah subuh, nanti setelah taklim boleh qodho qobliyah subuh. Waktunya kapan? Sampai 10 menit sebelum zuhur. Jadi kalau ada orang ba'diyah subuh sampai menjelang zuhur, niatnya qobliyah, itu masih boleh. Namanya qodho rawatib.
Dalam fikih Syafi'i, dalam fikih Hanafi itu mereka menganjurkan kalau rawatib tidak dilakukan diqadha. Apa fungsinya? Saking pentingnya sunnah rawatib. Saking pentingnya sunnah rawatib. Hadisnya jelas, dalilnya jelas, mazhabnya juga jelas. Itu saking pentingnya rawatib. Witir juga sama. Kalau tadi malam nggak sempat witir, diqadha witirnya. Misalkan nanti waktu duha silahkan. Namanya qadhaul witir. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tetap terjaga bahwa witir itu sunnah muakkadah mendekati wajib. Saking pentingnya menghargai witir sehingga tetap dilakukan meskipun dengan qadha. Mudah-mudahan di lain waktu witirnya tidak qadha lagi, tapi di tepat waktunya. Nah itu 5 sunnah muakkad. Ada 5 tadi saya ulang-ulangi terus. 2 hari raya, 2 gerhana, istisqa, rawatib, witir. Itu sunnah muakkadah. Yang hukumnya di bawah wajib dan mendekati wajib, serta Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kelompok kedua disebut nafilah muakkad. Dalam kitabnya saya bacakan wasala sunnawafila muakkadatun salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawih. Kelompok kedua namanya nafilah muakkad. Dari bahasanya aja nafilah, tambahan. Muakkad ditekankan, tambahan yang ditekankan. Tambahan yang sangat penting gitu. Tambahan tapi penting. Apa itu? Yang pertama salatul lail, tahajud. Yang kedua salatul duha, salat duha. Yang ketiga salat tarawih. Itu kelompoknya masuk nafilah muakkadah. Tahajud kenapa disebut nafilah? Ya karena bukan rawatib. Artinya tidak semua orang dapat melakukan tahajud. Tidak semua orang bisa dipacu, dipaksa untuk tahajud. Makanya dikategorikan dia sebagai nafilah. Tapi nafilahnya muakkad. Jadi ada sunnah muakkad tadi 5. Yang ini kelompok kedua namanya nafilah muakkad. Nafilah artinya tambahan, ekstra. Ya di luar yang tadi yang sunnah muakkad. Ini nafilah muakkad. Secara hukum sama sunnah semua gitu. Makanya ada yang tidak mengklasifikasi ini. Dalilnya begini mereka prinsipnya. Pokoknya mah ku Rasul contohan lakukan begitu. Iya, secara hukum begitu memang. Tapi para ulama memudahkan kita memahami ibadah itu. Ada yang muakkad, ada yang nafilah, ada yang nafilah biasa. Begitu. Ulama memberi kita panduan supaya mudah memahami kekuatan kewajiban atau pengsyariatan sebuah ibadah. Jadi disebut sunnah muakkad, nafilah biasa itu cara ulama memudahkan kita memahami prioritas ibadah. Ya kalau nuju hareeng rada hareeng, kalaupun mau sunnah ya udah yang muakkad saja sunnahnya, nafilahnya mungkin pere dulu, gitu maksudnya. Kalau misalkan hareengnya rada lumayan, ya sudah muakkad nafilah biasa mungkin pere dulu, nafilah muakkad pere dulu, ya udah sunnah muakkad saja. Itu pun masih juga hareengnya masih kuat, masih belum sembuh misalkan, ya udah kita rawatib saja sunnahnya. Kalaupun nggak bisa juga ya udah yang wajib saja. Itu pentingnya kita memahami urutan ibadah. Yang pertama yang paling atas itu wajib, yang kedua sunnah muakkad, yang ketiga nafilah muakkad, yang keempat nafilah biasa. Kalau di bawah nafilah biasa jatuhnya bid'ah. Berarti dia nggak ada sholat baru. Nah itu 3 sholat nafilah muakkad. Apa tadi yang pertama nafilah muakkad itu? Yang pertama adalah tahajud. Yang kedua duha. Yang ketiga tarawih. Witir itu masuk rawatib, masuk ini mas. Witir itu masuk muakkad, sunnah muakkad. Lali ya. 5 tadi kan 5 ya. Sunnah muakkad 5. 2 gerhana, 2 hari raya, istisqa, rawatib, witir. Itu sunnah muakkad yang 5 itu. Ya. Lalu nafilah muakkad 3. Tahajud, duha, tarawih. Ini sholat tambahan. Yang disebut nafilah itu tambahan. Tahajud itu tambahan, sifatnya tambahan tapi penting.
Bahkan beberapa kitab menyebutkan fadilah dari tahajud berdasarkan Quran dan hadis itu ada 4 setidaknya. Saya catatkan di sini. Yang pertama, tahajud itu adalah adkhil limud kholasidin, akan diberikan kehidupan yang mudah. Orang ahli tahajud hidupnya mudah. Yang kedua, akhir dimukhoddasidin, akan diwafatkan dengan kematian yang mudah. Ahli tahajud wafatnya mudah. Yang ketiga adalah diberikan solusi dari masalah-masalah hidupnya. Dan yang keempat adalah Allah sediakan surga yang mudah didapat baginya. Apa dalilnya? Kata Rasulullah SAW, afsus salam, tebarkan salam. Wa atimu ta'am, kasih makan orang-orang. Wasilul arham, eratkan silaturahim. Yang keempat, sholatlah di waktu malam saat orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan mudah, dengan sentosa. Ini dalil bahwa tahajud itu dapat menghantarkan kita ke surga dengan cara yang mudah. Kan banyak orang masuk surga tapi caranya lumayan agak susah. Harus jihad dulu, harus apain dulu ya. Itu kemarin kita bahas itu. Pintu surga ada 8, sudah sering kita bahas. Pintu surga ada 8 sesuai dengan kualifikasi amalan kita. Ada pintu dalam Sahihain, Sahih Bukhari Muslim disebutkan nama-nama pintu surga disebutkan dalam hadis itu. Yang pertama bagus sholat, pintu sholat. Yang kedua pintu jihad. Yang ketiga pintu puasa. Yang keempat pintu zikir. Yang keempat pintu menahan amarah. Yang kelima pintu taubat. Yang keenam pintu tawakal. Yang ketujuh pintu zikir. Yang kedelapan pintu. Yang 8 pintu lali aku bisa tulis. Ada pintu 8. Saya ulangi, pintu sholat, pintu jihad, pintu puasa, pintu sodakoh ya, pintu menahan amarah, pintu tawakal, pintu zikir, pintu taubat. Nah 8 itu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Nanti orang akan masuk ke surga itu pintunya sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Beda-beda, tidak sama. Tapi pintu itu akan dibuka bagi siapa? Bagi orang yang wudunya bagus dan baca doa wudu. Nah itu jarang disampaikan oleh para mubalik. Padahal hadisnya ada di Bulughul Maram nomor 52, hadisnya sahih. Bulughul Maram nomor 52, hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berwudu memperbagus wudunya, lalu setelah wudu membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Nabi? Futihat lahu abwabul jannati samaniyah, akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Luar biasa ya. Doanya mudah, dibukakan 8 pintu surga. Wa fi riwayatin Tirmizi, dalam riwayat Tirmizi ditambahin doanya, bukan itu, tambahannya sedikit. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kurang gabungkan dua riwayat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sering-sering baca doa itu, wudunya diperbagus. Apa kata Nabi? 8 pintu surga dibukakan buat kita. Luar biasa kan? Dia tidak seberat ibadah jihad, tidak seberat ibadah sedekah, tidak seberat ibadah tawakal, tidak seberat ibadah zikir, tidak seberat ibadah menahan amarah, tetapi pintu surga dibuka. Wudu bagusin, baca doanya. Terus kalau kamar mandinya di tempat wudunya kamar mandi, doanya di luar. Kalau tempat wudunya terpisah dari kamar mandi, silakan baca di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Arti yang terakhir, ya Allah jadikan aku orang yang bertaubat dan jadikan aku orang yang mensucikan diriku. Itu hadis Sahih Muslim. Amalkan hadisnya sahih ya. Jangan menganggap sepele ibadah-ibadah sunnah seperti ini. Tidak berat. Nah, itu 3 sholat sunnah, nafilah muakkad, wasalah sunnah wafil. 3 nafilah muakkadat, yang muakkad sholatul lail, tahajud, sholatul duha dan sholat tarawih. Penjelasan tahajud sudah kemarin, duha juga sudah kemarin. Adapun tahajud dalil yang mungkin bisa kita pegang sebenarnya banyak, tapi saya bacakan satu saja. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 1163 dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, su'ila Rasulullah. Rasul ditanya,
Ayu sholati afdal ba'dal maktubah, ya Rasulullah, salat apa yang paling afdal setelah salat wajib? Maka Rasul menjawab, as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat di tengah malam. Tahajud, salat tahajud. Jadi itu salat yang paling afdal. Namun klasifikasi fikih oleh para ulama itu posisinya ada di nafilah muakkad sesuai dengan ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari waktu malam bertahajudlah, semoga Allah mengangkatmu ke derajat yang terpuji nanti, maqaman mahmuda. Witir dikerjakan kapan? Ya, Witir witir ada 2 waktu. Dalam hadis Abu Hurairah, witir itu setelah Isya, sebelum tidur. Dalam hadis lain sebelum subuh. Saya bacakan hadisnya. Nomor 1, Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dengan nomor 10880. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis 721, keduanya sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, "Ausani khalili," kekasihku yakni Rasulullah. Ausani, mewasiatkan kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama, siyamu salasati ayamin kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, rakaatain duha, 2 rakaat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, aku disuruh witir sebelum tidur. Jadi hadis ini memberikan kita ilmu bahwa ada 3 wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Yang pertama adalah puasa 3 hari tiap bulan, ayamul bid. Yang kedua adalah sholat duha. Yang ketiga adalah witir sebelum tidur. Itu artinya witir itu ba'da isya. Setelah ba'diyah, assalamualaikum, langsung witir. 1 rakaat. Kalau saya 1 rakaat. Kalau yang afdalnya 3 rakaat. Maksimal 11 rakaat. Witir itu dalam fikih Syafi'i, witir itu adalah wa hadza aqall witri, 1 rakaat itu paling sedikit witir. Wa awsatuhu salas rakaat, yang paling menengahnya sedang itu 3 rakaat. Wa aksaruhu 11 rakaat, dan paling banyaknya 11 rakaat. Ada tanggapan bahwa witir itu penutup. Jadi tahajud, setelah tahajud witir. Jadi kalau setelah witir, Ya makanya witir itu waktunya 2. Tadi kan pertanyaannya, witir itu kapan saja? Boleh 2 waktu ini. Boleh sebelum tidur, boleh sebelum subuh sebagai penutup. Bagi yang mengerjakan witir sebelum tidur, ini dalilnya bahwa Rasul mewasiatkan Abu Hurairah dalam hadis yang sahih di Bukhari dan Muslim, memerintahkan Abu Hurairah mewasiatkan untuk witir sebelum tidur. Itu artinya witirnya ba'da isya. Yang pertama. Hadis yang berikutnya adalah Rasul bersabda, tutuplah malam kalian dengan witir. Itu artinya witir itu dilakukan sebelum subuh, setelah kita tahajud. Berarti 2 waktu ini boleh witir gitu. Boleh witir. Mau yang sebelum tidur tafadhol pada isya, mau yang sebelum subuh tafadhol. Berarti setelah tahajud. Tapi bagi yang sudah witir sebelum tidur, jangan witir lagi ketika dia tahajud tengah malam. Witirnya sudah, tidak usah mengulang witir. Cukup 1 witir 1 malam. Gitu. Kalau kita gabungkan 2 hadis ini, kita berada pada kesimpulan bahwa witir itu mau sebelum tidur, mau sebelum subuh, mau sebelum tidur atau setelah tidur, pada hakikatnya witir itu adalah yang dianggap sebagai sholat penutup malam. Yang penting sekali witirnya mau di sore, mau di waktu janari, silahkan gitu. Jadi pelaksanaannya. Bagi orang yang khawatir tidak bangun di witir nanti janari, witirnya sebelum tidur. Jadi ini mengakomodir, hadis ini mengakomodir bagi yang memang orang yang rada susah bangun, rada malas melakukan witir dan tahajud, witirnya setelah isya sebelum tidur. Tapi bagi yang yakin selalu bangun jam 3 tahajud dan witirnya nanti aja di akhir. Sebenarnya dua-duanya afdal karena ini hadis sahih, itu juga hadis sahih. Tapi ini mengakomodir gitu. Sahabat-sahabat Nabi yang kesulitan bangun malam dan bangunnya selalu menjelang subuh, nggak sempat tahajud atau witir, mereka melakukannya di sebelum tidur. Tapi bagi sahabat-sahabat yang yakin malam itu akan bangun, nanti aja di akhir malam. Jadi masing-masing kita mengetahui
apa namanya, alasannya. kemampuan kita masing-masing. Itu Bang Adi. Dia ngakleh Bang Adi. Dulu juga tuh. Terus nonton apa namanya, debat capres. ulangannya. Nah, itu sholat witir. Jadi boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur, silahkan. Tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang dipersoalkan. Mau sebelum tidur boleh, setelah tidur. Dua-duanya berpegang kepada hadis yang sahih. Nah, itu ya. Jadi jangan pusing maksudnya. Witir itu termasuk rumpun dari sunnah muakkad. Kalau tahajud masuk rumpun nafilah muakkad. Jadi kalau kita boleh banding-bandingkan witir dengan tahajud, kuat mana wajibnya atau sunnahnya? Witir. Tahajud dengan witir, kuat witir. Penegasan syariatnya itu. Kalau witir masuk rumpunnya sunnah muakkadah, kalau tahajud masuk rumpunnya nafilah muakkad. Sunnah dengan nafilah pangkatnya lebih tinggi sunnah. Karena itu ibadah yang mendekati wajib. Kalau nafilah itu ibadah ekstra, ibadah tambahan. Penting, tapi tidak sehebat sunnah muakkadah. Tidak sehebat sunnah muakkadah. Sederhananya mah, kalau kita malam ini malas untuk sholat, udah witir aja 1 rakaat lah gitu. Ya. Kalau kita malas malam nggak bisa ibadah, witir aja 1 rakaat. Tahu gitu. Malam-malam nggak bisa tidur, tidur sebelum subuh teh masih ada nih, masih tahrim di masjid. Witir aja 1 rakaat. Gitu. Witir 1 rakaat. Atau tersisa 5 menit. 5 menit bisa nih 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir bisa silakan. Jadi kalau dibandingkan witir dengan tahajud, maka penguatan atau lebih kuat statusnya itu adalah witir. Karena witir masuk rumpun sunnah muakkad, kalau tahajud masuk rumpun nafilah muakkad. Kalau sholat hajat, sholat tobat masuk rumpun mana? Nah, nanti ada di rumpun nafilah. Nafilah biasa. Nafilah biasa. Nah, kita sudah selesai. Nafilah muakkad tadi ya. Duha, apa namanya? Tahajud, duha dan tarawih. Sekarang kita masuk rumpun ketiga, yaitu nafilah biasa. Yang pertama, nafilah biasa itu adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu dalam fikih Imam Ahmad disebutkan kalau orang sudah qobliyah, tahiyatul masjidnya sudah tercover. Sudah tercover. Artinya kalau kita datang nih, setelah azan datang, kita mau tahiyat mau qobliyah saja. Karena dengan qobliyah tahiyatul masjidnya tercover alias include. Include. Tapi kalau melakukan tahiyat kemudian sunnah qobliyah silahkan. Itu berarti memperbanyak sujud judulnya, silahkan. Tapi kalau secara hukum fikih, orang yang masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat qobliyah, itu statusnya dia sudah mendapatkan tahiyat sekaligus. Orang yang qobliyah itu sudah mendapatkan tahiyat sekaligus. Artinya kalau boleh dibilang tidak perlu tahiyat lagi karena tahiyatnya sudah masuk ke qobliyah. Sudah ikut ke qobliyah. Lalu sisa waktunya gimana? Kan qomat masih panjang. Doa gunakan untuk zikir. Gunakan untuk sholawat, gunakan untuk berdoa, gunakan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi orang yang datang ke masjid lalu melaksanakan qobliyah itu sudah include tahiyatul masjid. Nah, rumpun nafilah biasa ini ada berapa? 5, ada 5 sholat. Saya bacakan satu-satu nanti jelaskan. 1 tahiyatul masjid, 2 istikharah, yang ketiga syukrul wudu, yang keempat sunnah mutlak. Nanti termasuk dalamnya hajat. Yang ke-13 sholat jenazah, atau yang kelima sholat jenazah. Saya ulangi, sunnah nafilah biasa ada 5. 1 tahiyatul masjid, 2 istikharah, 3 syukrul wudu, 4 mutlak, 5 jenazah, sholat jenazah. Yang pertama dulu yaitu tahiyatul masjid sudah kita bahas tadi. Yang kedua istikharah. Istikharah ini adalah sholat meminta petunjuk pilihan yang tepat dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan berulang-ulang sampai kita temukan jawabannya lewat mimpi.
Istikharah, can aya jawaban. Istikharah deui. Ieu teh proyek teh bener enggak sih teh? Atau ini teh kuliah teh bener enggak saya masuk ke sini? Ini saya buka bisnis ini cocok nggak sih buat saya? Jangan nanya kemana-mana, tanya ke Allah. Ya. Allah Akbar. 2 rakaat. Tidak mempan. 2 rakaat lagi, can aya jawaban. Terus lakukan terus menerus sampai nanti Allah kirim jawabannya lewat mimpi. Nanti di mimpi itu dikasih tahu, guys mana jualan kerupuk we. Misalkan itu baiknya. Nah, jualan kerupuk. Kalau lewat perasaan Terus we nambak ikan we budidaya lele misalkan. lewat perasaan. Nah, kalau lewat mimpi diulang-ulang kita sholat mimpi belum datang juga jawaban, maka tidak mesti lewat mimpi jawabannya, yaitu lewat bisa jadi dengan keyakinan yang lebih dari satu pilihan di antara pilihan yang ada. Jadi tiba-tiba ada keyakinan gitu, guys jualan lele jadi nama lah, nah gitu. Oh sangu koneng waktu itu jualan sangu koneng, gitu. Atau misalkan ada 3 calon bagi yang muda nih belum nikah, 3 calon semuanya ini naksir kita, bahkan 4 mungkin istikharah, karena 4 kan nggak bisa diangkat sekaligus karena ekonomi kita belum mampu. Gitu kan. Ada 4 calon ngejar-ngejar kita gitu kan, istikharah Pak ya. 4-4-nya bagus, cantik, soleha, kaya, sebenarnya istikharah. Dicandak sadaya mah enggak, tapi ini juga ini mah idealnya begitu. Ya sudah istikharah. Nanti setelah istikharah tunggu 3 hari, lakukan terus berulang-ulang sampai ada jawabannya di dalam mimpi. Kalau tidak kunjung jawaban dalam mimpi, nanti akan ada jawaban. Kita lebih yakin kepada salah satu pilihan. Tiba-tiba kita tuh digiring ke sini aja. Loh geuning, nah geuning mobil teh asa mengkol kami nak mitohan itu geuning. Wah, ini kadinya. Tiba-tiba lagi naik mobil itu, tiba-tiba kita ingin belok ke sini. Ada keyakinan. Nah, itu jawaban istikharah. Dalam hadis, tidak akan pernah rugi orang yang istikharah. Tidak akan pernah rugi orang yang istikharah. Ma khaba man istikharah. Tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah rugi orang yang istikharah. Waktunya itu kapan? Waktunya bebas. Kecuali waktu yang diharamkan. Ba'da subuh sampai waktu isyraq, sebelum zuhur sampai sholat zuhur, pas matahari di atas, dan sebelum maghrib sampai waktu maghrib. Itu waktu yang dilarang. Kecuali sholat khusus atau sholat wajib yang belum dilakukan. Itu istikharah. Istikharah itu bukan hanya memilih jodoh, memilih segala macam pilihan hidup kita, istikharah. Imam Bukhari itu hafal 600.000 hadis. Ada yang menyebutkan 1 juta hadis. Memilih dari ratusan ribu hadis, 7.700 sekian hadis yang hanya sahih saja. Setiap kali beliau mau nulis, beliau lakukan sholat istikharah 2 rakaat. Nulis enggak saya ini hadis ini? Saya tulis enggak hadis ini? Berarti beliau melakukan 7.000 kali lebih sholat istikharah untuk menulis Sahih Bukhari itu. Itu sembarangan. Itu sembarangan. Mau nulis atau enggaknya saja, meskipun hadisnya sudah jelas-jelas hadis itu sahih, nulis enggaknya di bab ini bab ininya istikharah. Maka beliau istikharahnya lebih dari 7.700 kali. Kita makan istikharah seumur hidup sekali kawin unggul. Baru karena keputusan hidup itu hanya kawin saja, bukan. Keputusan itu banyak. Keputusan hidup itu banyak. Kalau pejabat dia memutuskan atau enggak, teken atau enggak, ya kan? Kalau dia mau bisnis, masukkan modal atau enggak, mulai bisnis atau enggak, sekarang atau nanti, itu istikharah semua. Makanya kata Nabi SAW, kalau beliau itu ada sesuatu yang jadi bahan pikiran beliau, sholat rakaatain, langsung sholat 2 rakaat. Itu yang sering kita sebut sholat hajat ataupun sholat mutlak. Namanya itu silahkan, karena penamaan sholat itu ada di zaman ulama. Di zaman Nabi mah nama-nama itu tidak ada. Apabila Rasul punya keinginan, langsung sholat 2 rakaat. Kita menyebutnya sholat hajat, tapi Nabi menyebutnya idza hamma bi syai'in. Kalau Rasul ada sebuah keinginan, sholat rakaatain, sholat 2 rakaat. Itu yang tadi saya kalau Pak Haji tadi, sholat hajat. Kedudukannya itu adalah bagian dari sholat mutlak, di mana Rasul kalau ada keinginan itu beliau melakukan sholat 2 rakaat. Jadi masuk mutlak. Masuk mutlak. Hoyong kasih anu, sholat 2 rakaat. Hoyong mobil anu, sholat 2 rakaat. Hoyong kerja di anu, sholat 2 rakaat. Ada hajat ini, ada proyek ini, ada bisnis ini, sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat hajat. Nah, itu istikharah. Lakukan terus-menerus sampai ada jawabannya lewat mimpi ataupun lewat keyakinan yang benar. Lalu yang ketiga, syukrul wudu. Salat syukur wudu 2 rakaat. Syukrul wudu ini fadilahnya adalah
Rasul menjanjikan surga bagi orang yang senantiasa berwudu sebagaimana dalam hadis Bilal tadi. Yang keempat dari kumpulan sholat nafilah ini adalah sunnah mutlak. Di dalamnya ada hajat, ada taubat, ada apalagi itu sholat mutlak itu sendiri itu masuk rumpun sholatun nafilah. Kita punya hajat, kita punya keinginan ambil sholat 2 rakaat. Ya. Kita punya punya niat mau sholat tapi tidak tahu sholatnya, udah sholatnya 2 rakaat, itu sholat mutlak. Jadi masuk rumpun sholat mutlak. Yang terakhir yang keempat adalah sholat jenazah. Sholat jenazah ini rumpunnya nafilah. Tapi meskipun nafilah, fadilahnya besar sekali. Kalau kita sholat jenazah itu dapat pahala 1 gunung. Man sholat jenazah, tak barang siapa yang sholat jenazah dapat pahala sebesar gunung. Kalau dia sholat jenazah dan mengantarkan sampai ke pemakaman, dia mendapatkan pahala sebesar 2 gunung. Qirotani 2 gunung. Kalau sholat jenazah saja qirotun wahid, satu gunung pahalanya. Kalau sampai mengantar ke pemakaman dapat pahala 2 gunung. Mudah-mudahan kita kalau ada yang meninggal bisa turut sholat jenazah, minimalnya kita dapat pahala 1 gunung. Kalau mau 2 ikut jenazah sampai ke pemakaman. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiq billah. Semoga bermanfaat dan mudah kita amalkan. Wallahu minkum wa taufiq billah. Tertutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.